Chapter 307. Kisah-kisah yang menjadi jembatan, 1. Darah menutupi seluruh tubuhnya bersama dengan daging lengket dan potongan-potongan tengkorak yang keras. Cairan kranial terciprat ke matanya dan materi otak terbang ke mulutnya. Insiden dari beberapa jam yang lalu diputar lagi di kepala Yoyonha. Cuaak. Sebuah anak panah telah terbang ke dalam mobil sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Kepala pengemudi meledak seperti balon. Bau busuk yang memuakkan, tekstur lengket, darah dan daging. Dia merasa jijik dengan itu semua. Bahkan setelah mengosongkan perutnya, dia masih merasa sakit. Kematian melekat padanya seperti lintah dan dia tidak bisa menangkisnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Setelah membolak-balikkan mimpi buruknya, Yoyonha membuka matanya. Kegelapan memenuhi pandangannya dan dia berkeringat. Dia merasa mual. Yoyonha berdiri terhuyung-huyung dan nyaris tidak berdiri dengan memegang dinding gua. Dia muntah lagi. Ah! Yoyonha bersandar di dinding dan jatuh ke tanah karena kelelahan. Apa yang terjadi hari ini membuatnya trauma. Kematian jauh lebih mengerikan dari yang dia duga, terutama dari dekat. Dia pikir dia akan acuh tak acuh, dia percaya dia telah menjadi tangguh. Namun, apakah itu karena aku terlalu lama menghindari pertarungan sungguhan, atau apakah karena aku terlalu muda? Yoyonha menggertakkan giginya, menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengingat Lee Cross. Dia secara pribadi memilihnya sebagai agen Falling Blossom. Orang Meksiko pemberani, yang secara sukarela menjadi mata-mata, juga seorang suami dan ayah 2 anak. Tapi hari ini, dia menghilang tanpa jejak. Yoyonha adalah orang yang membakar tubuhnya. Maafkan saya. Keegoisannya adalah alasan kematiannya. Jauh di dalam kesedihan, Yoyonha bersumpah untuk selalu mengingatnya dan untuk selalu membantu keluarganya. Dia menyeka air matanya dan melihat sekeliling. Kim Ha-jin tidak bisa ditemukan walaupun dia ingat dia ada di sisinya ketika dia tertidur. Kemana dia pergi sekarang? Ketakutan menimpa Yoyonha, dan dia memutar smartwatch-nya secara naluriah. Nomor yang kamu panggil tidak bisa dihubungi saat ini. Tapi smartwatch-nya yang rusak masih tidak berfungsi. Tak punya pilihan lain, Yoyonha berjalan ke mulut gua. Dia tidak ingin sendirian di dalam. Petik 2. Dengan cambuk di tangan, Yoyonha dengan hati-hati mendekati pintu keluar gua, lalu tiba-tiba mendesah lega. Kim Ha-jin sedang duduk di pintu masuk gua. Dia pasti berdiri berjaga-jaga tetapi akhirnya tertidur. Yoyonha meletakkan cambuk sambil tersenyum, dan dia menyelinap ke arah Kim Ha-jin. Petik 2. Melihatnya tertidur membuatnya mengingat mimpi mengerikan itu sekali lagi. Di dalamnya, Kim Ha-jin memegang busur dan panah Black Lotus. Dia bergumam dengan kasihan, kamu hal yang malang. Berapa berat yang dia bawa? Yoyonha bahkan tidak bisa membayangkan rasa sakit dan tekanan yang harus ditanggungnya. Meskipun Kim Ha-jin menolak berkomentar, dia yakin bahwa dia menjadi anggota Chameleon Troupe untuk membalas dendam terhadap mereka. Kim Ha-jin telah berjalan ke mulut monster untuk mendapatkan kepercayaannya dan membawanya untuk selamanya, bahkan jika itu berarti dia harus membuat tangannya sendiri kotor. Petik 2. Dia yang bertarung dengan monster harus berhati-hati, jangan sampai dia menjadi monster sendiri. Jika kamu menatap jauh ke dalam jurang, jurang itu menatap ke dalam dirimu. Yoyonha mengingat kutipan terkenal oleh Friedrich Nietzsche. Itu membuat hatinya lebih berat. Perlahan, Yoyonha merentangkan lengannya dan merapikan rambut kusut Kim Ha-jin. Dia tampak seperti anak kecil dalam tidurnya, yang membuatnya tampak semakin menyedihkan. Seseorang tidak dapat menanggung beban sebanyak itu sendirian. Anda dapat meminta bantuan teman-teman Anda, jadi mengapa tidak? Petik 2. Petik 2. Yoyonha duduk di sebelah Kim Ha-jin dalam diam. Apakah karena panas dari pakaian Kim Ha-jin? Tanah dan udara di sekitarnya hangat. Petik 2. Gelombang. Kehangatan itu membuatnya merasa mengantuk lagi. Kali ini, dia yakin dia tidak akan mengalami mimpi buruk. Petik 2. Yoyonha perlahan tertidur. Dia membungkuk, bersandar di bahu Kim Ha-jin. Bahunya yang kokoh adalah bantalnya yang berfungsi sebagai pintu gerbang menuju mimpi yang menyenangkan. 5 menit kemudian. Bulan bersinar ke dalam gua yang dipenuhi keheningan dan angin. Di bawah sinar bulan yang redup, Kim Ha-jin terjaga. Dia menatap Yoyonha yang bersandar di bahunya. Mengapa dia selalu salah paham tentang hal-hal? Kim Ha-jin menggerutu tetapi tidak dapat menyangkal bahwa wajah tidurnya sangat menggemaskan. Dia menutupi Yoyonha dengan selimut yang terbuat dari aeter. Terbungkus kehangatan, Yoyonha tertidur lelap. Jauh dari mimpi buruk, dia tersenyum. Hari baru tiba dan matahari pagi terbit. Sanuri membawa Jin Seyeon dan Jin Se-han kembali. Menilai dari penampilan mereka, saya hanya bisa membayangkan kesulitan yang mereka alami sejak kami berpisah kemarin. Kami merayakan reuni kami dengan pelukan sederhana. Kami disergap oleh seorang pemanah. Kami berhasil melarikan diri tetapi mobil kami hancur dan kami dikejar oleh para jin. Petik 2. Kamu juga. Saya belajar fakta baru. Saya bukan satu-satunya yang diserang oleh Leraje. Dia menyerang saya dan Jin Seyeon pada saat yang sama. Dia benar-benar mengesankan. Bagaimanapun. Bersatu sekali lagi, kami memulai pertemuan strategi.
Tujuan kami adalah untuk kembali dengan selamat. Kami tahu bahwa kami tidak bisa bergantung pada asosiasi untuk bala bantuan. Untungnya, kami memiliki alat transportasi sendiri, Sanuri. Kesimpulan dari pertemuan itu sudah diputuskan. Namun, Sanuri benci berada di sekitar dimensi entropi. Jadi saya menebang pohon dan menajamkan batu untuk membuat kereta. Untungnya, Sanuri tidak keberatan menarik kereta. Lompat ke dalam. Saya membawa orang lain ke kereta yang saya buat. Saya hanya menginvestasikan 3 jam untuk membuatnya, tapi itu kokoh dan cukup luas untuk 4 orang, semua berkat yang Dwarf's Dexterity. Sangat nyaman di sini. Saya setuju. Yoyonha dan Jin Seyeon berseru kaget, tapi aku masih punya lebih banyak untuk ditampilkan. Saya meletakkan tangan saya di kereta dan mengaktifkan sistem konsolidasi acak. Nomor 60 muncul di kereta. Segera, kereta menjadi lebih besar, lebih ringan, dan lebih baik dalam hal desain. Konsep, Karyage, ditingkatkan tepat 60%. Bagian dalam kereta itu sekarang cukup besar untuk 4 orang untuk berbaring. Mempesona. Terakhir, saya mengaktifkan encan 4 warna. Hitam, aliran isolasi. Saya menggumamkan kata kunci. Segera, stigma meresap ke dalam kereta, memadukannya dengan lingkungan sekitar. Pesona ini digunakan untuk penyembunyian. Ayo pergi. Saya naik ke kereta. Ketiganya menatapku dengan kagum sebelum naik juga. Setelah semua penumpang naik, Sanuri mulai bergerak. Aku menatap keluar, mempersiapkan kemungkinan serangan. Petik 2. Aku senang aku memilihmu untuk menjadi pengawalku. Saya hanya tersenyum mendengar pujian Yoyonha. Saya masih merasa sedikit canggung di sekelilingnya karena kesalahpahamannya dari hari sebelumnya. Sanuri berlari melintasi padang rumput Asia Tengah. Dia berlari sekitar 400 km per jam, dan pemandangan di luar jendela kereta berubah dengan kecepatan yang sama cepatnya. Tujuan kami adalah Pulau Pyongan di Korea. Dengan kecepatan kami saat ini, kami akan tiba dalam 2 hari. Tiba-tiba aku teringat suara dingin namun indah. Namaku. Itulah yang Leraje bergumam ketika dia menatapku. Saya melihat informasi yang saya dapatkan melalui Narrow Escape from Death. Sama dengan. Leraje kekuatan saat ini 9.3, potensi 9.85. Rank 14 Iblis. Ignition Alignment, netral dan sedang. Memiliki minat pada Anda. Seperti pemanah seperti dirinya sendiri. Sayang permainan papan seperti catur. Sama dengan. Beberapa di antaranya adalah pengaturan yang saya buat dan beberapa tidak. Saya hati-hati pergi daftar. Itu dulu. Maaf, saya mematikan jam tangan pintar saya selama pelatihan. Saya baru saja melihat teks Anda. Tiba-tiba, saya menerima pesan dari Chae Nayun. Seoul, Korea, Hero Plaza. Jin Sahyuk kembali ke Seoul. Tidak ada seorang pun di sisinya. Dia mengunjungi Hero Plaza sendirian. Hero Plaza adalah stadion berkubah besar yang terletak di jantung kota Seoul. Itu digunakan oleh pahlawan untuk pertempuran peringkat, atau pertempuran promosi kelas. Saat ini, stadion, yang dapat menampung total 60.000 orang, sedang merangkak bersama para pahlawan, manajer mereka, dan reporter. Kita sekarang akan memulai babak penyisihan kedua untuk Gerbang Kemuliaan. Hanya para pemenang turnamen ini yang diizinkan memasuki Gerbang Kemuliaan, yang sebelumnya disebut Gerbang Alam Iblis. Asosiasi menghindari sebutan kengerian dan kematian yang menunggu di luar gerbang dan hanya kekayaan dan ketenaran yang dipublikasikan. Itu cara yang sangat mirip asosiasi untuk menangani masalah ini. Total 10.000 kandidat saat ini tetap dalam lomba. Hari ini, 1.000 dari 10.000 kandidat akan dipilih sendiri oleh para hakim dan 500 dari 1.000 akan maju ke babak berikutnya. Jin Sahyuk menatap stadion yang dipenuhi dengan para pahlawan yang penuh harapan. Di antara kandidat adalah Kim Suho, Shin Jong-hak, Bell, dan Rumi. Tugas putaran kedua adalah menyelesaikan labirin. 2 pahlawan dipasangkan secara acak dan keduanya harus melewati labirin raksasa yang dibangun di ruang bawah tanah stadion. Jin Sahyuk menghela nafas panjang. Penyebab kekhawatirannya bukanlah labirin tetapi sesuatu yang lain. Saya tidak mengerti. Dengan desahan lain, Jin Sahyuk mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya. Bagian kaca itu telah hancur dan hanya bingkai yang tersisa. Tapi Jin Sahyuk masih ingat kata-kata yang muncul di kaca. Kata-kata itu mewakili perasaan sebenarnya Kim Ha-jin. Petik 2. Dia melambaikan bingkai kaca pembesar dari sisi ke sisi saat dia mengingat emosi Kim Ha-jin. Kasihan. Yang pertama adalah, kasihan. Jika hanya itu yang ada, dia hanya akan marah pada kenyataan bahwa dia mengasihani dia. Namun, simpati, permusuhan ringan. Yang berikutnya adalah, simpati, dan permusuhan. Kedua kata itu tampaknya saling bertentangan, tetapi itu juga tidak membingungkan. Yang benar-benar membingungkannya adalah kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba memenuhi pandangannya sesudahnya. Mereka meluap dan menghancurkan kaca pembesar. Mereka menanamkan kekacauan di hati Jin Sahyuk. Emosi yang akan disinkronkan, ketika tingkat sinkronisasi meningkat saat ini 15%.
Loyalitas iman, alasan untuk hidup, kebahagiaan, rasa bersalah karena tidak bisa membantu, keinginan untuk bersama, keinginan untuk melindungi. Dia tidak bisa memahami sumber emosi yang memenuhi kaca pembesar dan bahkan lebih tidak mengerti tentang kata sinkronisasi. Apa sih sinkronisasi itu? Apa yang terjadi ketika itu meningkat? Dan bagaimana cara meningkatkannya? Jin Sahyuk benar-benar bingung. Petik 2. Jin Sahyuk menghela nafas dan melihat ke bawah. Saat dia melirik arena penuh dengan pahlawan, dia bertemu dengan mata pria. Dia memiliki wajah yang tampan dan rambut coklat. Itu adalah Kim Suho. Saat mata mereka bertemu, wajah Kim Suho menegang. Dia kemudian bergegas ke tangga. Tong, tong, tong. Suara hampa tangga besi terdengar. Kim Suho berhasil sampai ke ujung tangga dalam waktu singkat dan berdiri di sebelah Jin Sahyuk. Apakah kamu di sini sebagai kandidat? Dengan anggukan, Jin Sahyuk menjawab, saya tidak ingin melewatkan kesenangan. Bukankah sudah jelas, idiot? Petik 2. Meskipun dihina, Kim Suho hanya tersenyum. Kamu harus berhenti di sini jika kamu berencana melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Anda tahu ini penting. Petik 2. Wajah Jin Sahyuk berubah menjadi kerutan. Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Kamu pikir kamu siapa yang menyuruhku berkeliling? Kim Suho memandang Jin Sahyuk dalam diam. Jin Sahyuk juga memelototi Kim Suho. Selama 1 menit, mereka hanya saling menatap. Tiba-tiba, Kim Suho tersenyum dan berkomentar main-main, kalau tidak, aku akan memberi tahu Hajin. Apa katamu? Wajah Jin Sahyuk menegang. Jadi saya kira Anda tidak ingin Hajin marah pada Anda. Petik 2. Aku berani mengatakan itu lagi, brengsek. Jin Sahyuk marah. Tidak marah. Dia benar-benar bingung. Apakah Kim Hajin memberitahu Kim Suho? Apakah dia tahu tentang hal-hal di kaca pembesar? Petik 2. Saya hanya bercanda. Kim Suho menggelengkan kepalanya, tetapi Jin Sahyuk masih curiga padanya. Dia menatap Kim Suho dengan api di matanya. Namun, sayangnya, dia sudah kehabisan waktu untuk menginterogasi. Next berikutnya adalah kandidat yang telah kalian tunggu-tunggu, gelombang pendekar harapan Kim Suho. Dia menolak tawaran khusus dari asosiasi dan memilih untuk berpartisipasi dalam putaran pendahuluan. Kim Suho akan berpartisipasi dalam misi ini dengan pahlawan tingkat menengah, Yi Yijin. Tuan rumah menyatakan giliran Kim Suho. Aku harus pergi sekarang. Cobalah untuk tidak menyebabkan keributan, oke. Petik 2. Kim Suho tersenyum kecil dan pergi. Jin Sahyuk terus memelototinya. Itu dulu. Jin Sahyuk memperhatikan bahwa seseorang sedang menatapnya ketika dia menatap Kim Suho. Itu adalah Chae Nayun. Hanya melihat Jin Sahyuk yang kesal. Tapi begitu mata mereka bertemu, Jin Sahyuk ingat sesuatu yang dikatakan Bell di masa lalu. Apakah Anda tidak ingin tahu tentang hubungan antara Chae Nayun dan Kim Hajin? Saya yakinkan Anda itu jauh lebih memalukan daripada yang Anda pikirkan. Petik 2. Mungkin seluruh masalah sinkronisasi entah bagaimana terkait dengan ini. Ya, Bell memang brengsek, tapi dia brengsek yang jujur. Ketika pikirannya mencapai sejauh itu, Jin Sahyuk memelototi Chae Nayun dan mengaktifkan manipulasi realitas. Kekuatan sihir Jin Sahyuk menyelinap menjadi kenyataan dan mengubahnya sedikit. Sekarang, tim selanjutnya adalah Chae Nayun dan Jin Sahyuk.